Hello and welcome to the House News, special episode of the 78th anniversary of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. I'm Enda Retnastuti and I'll be delivering the latest update from the Indonesian Parliament. During the plenary session of the 44th AIPA General Assembly, Speaker of the House, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, chaired the forum which adopted 30 remarkable resolutions, marking a significant step forward for Southeast Asia. During the 44th AIPA second plenary session, Member of Parliaments across Southeast Asia region discussed and approved the outcomes of various meetings and dialogues held during the 44th AIPA General Assembly. The session concluded with the formal signing of joint communique, strengthening collective agreement and concluding the assembly. One of the approved resolutions is about advancing youth engagement for inclusive development, economic transformation, and democratic participation. The Political Affairs Committee produced 6 resolutions, 2 of which were proposed by Indonesian Parliament, a resolution to maintain peace, security, and regional stability through dialogue and cooperation, as well as a resolution for a parliamentary cooperation to achieve long-term peace in Myanmar. The Social Affairs Committee proposed 3 resolutions, 2 of which are Indonesia's proposal related to mobilizing parliamentary action in promoting green jobs and skills to support green economic transition. Indonesia's proposal to update the AIPA theme song opens up opportunities for youth and all AIPA members to take part in crafting the AIPA anthem. Alhamdulillah, acara penutupan Sidang Umum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44 telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Secara keseluruhan, sidang komisi telah menghasilkan 30 resolusi sebagai bentuk kesepakatan parlemen negara-negara AIPA dalam menyikapi berbagai persoalan kawasan dan isu regional. Semua kesepakatan tersebut dituangkan dalam berbagai resolusi yang diadopsi pada sidang paripurna kedua tanggal 9 Agustus tahun 2023. Beberapa hal yang dapat disepakati antara lain adalah menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan serta menyelesaikan persoalan konflik di Myanmar dengan lebih baik dan lebih cepat, serta mendorong peran parlemen untuk menangani isu ketahanan pangan, energi, dan air, dan berbagai isu lainnya. Pada sidang Komisi Ekonomi, kami juga menyepakati beberapa hal, antara lain adalah percepatan transisi ekonomi hijau atau green economy dan pengembangan inovasi teknologi untuk pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan. Sedangkan pada sidang Komisi Sosial, kami sepakat untuk mengupayakan lapangan untuk mendukung transisi ekonomi hijau dan memetakan tantangan pekerjaan untuk kaum muda di kawasan. Pada sidang Komisi Perempuan, kami sepakat untuk mendorong kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender, serta meningkatkan parlemen perempuan untuk transformasi digital. At the closing session, Speaker of the House Puan Maharani handed over the AIPA presidency gavel and rotating flag to President of the LAO National Assembly. LAO is set to host the 45th AIPA in October 2024. Puan mentions Indonesian Parliament is ready to assist LAO through mentoring and sharing experiences. TVR Parliament team reports. Aligned with the 78th Indonesian Independence Day theme, Moving Forward for Advanced Indonesia, the House hopes the spirit will drive the improvement of human capital and promote equitable development. Member of Commission 10 of the House, Eliza Saaduddin Jamal, appreciates the government's performance, especially regarding infrastructure development. Eliza believes the development has played a crucial role in reducing poverty and social gap. She urges the government to pay more attention to infrastructure development, especially in remote and outer regions of Indonesia. Furthermore, Eliza emphasizes sustainable maintenance and improvement in human resource quality through strengthening educational basis along with the infrastructure development.
Semua indikatornya kan harus diisi dari pendidikan, basis pendidikan. Jadi pendidikan ini kalau dia baik tentu akan semua sisi dari menurunkan kemiskinan karena kecerdasan gitu ya. Additionally, member of Commission 2 of the House Rianta hopes Indonesia maintains the commitment to independence, openly express aspiration, ensure stable development, and stand united amid diversity. Rianta encourages the younger generation to continue Indonesia's progress in the future. Saya menghimbau kepada generasi muda untuk tetap optimis bahwa Indonesia ke depan akan menjadi mercusuar dunia. Indonesia akan menjadi tujuan dunia. Jadi oleh karena itu, generasi muda mempersiapkan sumber daya manusia, kemudian juga menguasai teknologi. Ini menjadi mutlak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagaimana nilai-nilai Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang sudah disepakati, ini kita laksanakan sebaik mungkin. TVR Parliament reports. The House encouraged the government to maximize demographic advantage by increasing job opportunities, especially for rural communities. Member of Commission 1 of the House, Muhammad Arwani Tomafi states the joint annual session serves as an opportunity for the government to report the commitments and progress. Arwani emphasizes the principle of mutual cooperation and unity, as well as Indonesia's diversity, have become the asset of the government to build and provide the best services for the people. Bagaimana Indonesia ya dengan bonus demografi yang akan kita punyai pada tahun-tahun mendatang ini memberikan kesempatan yang luas bagi Indonesia untuk bisa meraih ya posisi sebagai negara maju. Ini memang yang harus menjadi lecutan kita semua. Member of Commission 3 of the House, Muhammad Nasir Jamil adds, government must immediately prepare strategic steps to utilize demographic advantages, focusing on the education, health, and social sectors. Muhammad Nasir mentions it is essential to enhance the welfare of the society, especially the younger generation. Salah satu contoh di daerah pemilihan saya di Aceh, itu ada rencana kawasan ekonomi khusus Arun ya di Losmawe. Tapi hari ini sampai hari ini tidak jelas nasibnya. Janji bahwa nanti akan diperkerjakan ribuan pekerja dan akan menyerap orang-orang lokal atau orang setempat, sampai hari ini mereka menunggu. Nah karena itu saya melihat ketersediaan lapangan kerja ini mengalami semacam hambatan ya, karena proyek-proyek strategis nasional yang diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat itu nggak berjalan dengan baik. The House urges the government to resolve the issues hindering Indonesia from becoming an advanced nation. With early and detailed preparation, the House is optimistic the nation would be able to benefit optimally from the demographic bonus. TVR Parliament reports. After the break, we have the opportunity to talk with the chairperson of the Women Parliamentarians of the ASEAN Interparliamentary Assembly. Stay tuned with House News. Women Parliamentarians meeting of AIPA conference brought together female parliamentarians from AIPA, addressing issues of gender equality and women empowerment in Southeast Asia. Member of the House and Chair of WAIPA 2023, Irena Yusiana, shared her insights on the results of the meeting. Selamat datang pemirsa dalam acara siaran langsung spesial AIPA TVR Parlemen yang langsung ditayangkan dari TVR Parlemen dari Jakarta, yang dimana Indonesia saat ini tengah menjadi ketua AIPA di edisi yang ke-44, dan salah satu isu yang ditekankan dalam AIPA kali ini tentang peningkatan peran dan juga perlibatan perempuan dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Nah, dan salah satu komite dari AIPA ialah WAIPA atau Women ASEAN Interparliamentary Assembly, yang terdiri dari member parlemen wanita dari negara-negara ASEAN yang juga merupakan anggota AIPA. Tentunya DPR RI menilai, DPR yang selaku sebagai presidensi AIPA tahun ini menilai terkait pentingnya untuk mengangkat isu perlibatan peran perempuan dalam berbagai aspek, yang dimana sebagai mitra yang setara
untuk laki-laki. Dan juga melalui forum WIPA ini merupakan salah satu komite yang diisi oleh member parlemen wanita dari seluruh negara-negara ASEAN yang juga merupakan bagian dari AIPA. Dan untuk lebih lanjut kami nanti akan berbincang-bincang bersama dengan anggota BKSAP DPR RI yang sudah hadir. Ada yang terhormat Ibu Irine Yusiana Roba Putri. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih sama-sama, selamat siang. Ini tadi kita juga akan mengangkat terkait dengan AIPA bahwa Indonesia saat ini menjadi tuan rumah dari AIPA. Nah, AIPA juga mengangkat tema parlemen responsif untuk ASEAN yang sejahtera. Dan juga ada WIPA yang juga mendorong parlemen untuk responsif terhadap gender. Bisa dijelaskan nggak sih Bu kepada pemirsa sebetulnya responsif terhadap gender itu seperti apa Bu? Jadi pada prinsipnya ya di forum WIPA itu kita sesama anggota ASEAN, anggota parlemen di kawasan ASEAN ini memiliki misi yang sama ataupun vision yang sama dalam melihat bagaimana kita harus membangun kawasan ASEAN ini menjadi kawasan yang ramah gender. Nah, kita sebagai anggota parlemen tentunya menjadi stakeholder yang harus mampu mumpuni melindungi masyarakat, menciptakan ASEAN gitu ya, menciptakan masyarakat dan melindungi masyarakat dalam artian bahwa kita harus mampu nih benar-benar secara kebijakan membuat kebijakan yang responsif terhadap gender. Karena memang tantangan ASEAN sebagai region itu kan tentu kedepannya tidak lebih mudah gitu. Kita baru saja melewati masa sulit pandemi COVID-19 dan kita tahu bahwa peran perempuan, peran ibu di dalam mengatasi pandemi COVID ini menjadi yang sentra. Dan oleh sebab itu berangkat dari itu ya kita sekarang di WIPA ke-44 ini melihat bagaimana terus kita mendorong aturan-aturan yang ramah gender. Dalam artian adalah setiap kebijakan publik itu harus menyertakan perempuan dan harus menjadikan perempuan sebagai sentra dari kebijakan tersebut. Juga menyertakan perempuan dalam setiap pengambilan atau pelibatan kebijakan ini nantinya bisa melihat sisi bagaimana dari perempuan juga Bu ya. Jangan sampai ini hanya dari satu sisi saja, dari pria saja. Betul. Nah kalau kita melihat terkait dengan sisi keterlibatan perempuan nih Bu dalam hal politis contohnya dan juga pengambilan kebijakan. Kalau di Indonesia sendiri Ibu sebagai seorang member parlemen dari Indonesia yang juga seorang wanita melihatnya sudah seperti sejauh mana Bu pelibatan perempuan di sini Bu? Ya, jadi kalau umpamanya tentu ya Indonesia sejak awal kita beruntung bahwa undang-undang memberikan afirmasi paling tidak 30% ya kandidasi di parlemen ataupun di struktur politik itu membuka ruang bagi perempuan untuk secara aktif bisa terjun ataupun terlibat dalam pengambilan keputusan publik gitu. Dan saat ini saya melihat sebagai seorang anggota perempuan gitu, memang kita yang harus lebih jeli melihat seberapa besar keputusan yang kita buat itu betul-betul ramah gender. Contohnya begini, ketika saya duduk di Komisi 1 gitu ya, ada budget mengenai literasi digital gitu. Bagaimana kita melihat gap digital antara laki-laki dan perempuan itu masih sangat banyak. Nah, kalau kita tidak jeli melihat bagaimana DPR memiliki peran dalam pembuatan bersama pemerintah budgeting program tersebut, kita tidak melihat bagaimana seharusnya afirmasi perempuan harus didorong, diberi kuota lebih untuk pengaksesan literasi digital, itu menjadi menjadi tantangan kita gitu, mengingatkan kembali pemerintah sebagai mitra untuk memberikan afirmasi contohnya dalam hal budget supaya perempuan bisa mendapatkan akses yang setara paling tidak atau peningkatan akses yang sebelumnya gitu. Jadi ini sama-sama karena kita tahu bahwa literasi digital juga menjadi salah satu yang perlu didorong gitu ya, karena kita tahu sekarang coverage digital di Indonesia hampir rata-rata di atas angka 60%, tetapi perempuan mengakses itu masih sangat rendah gitu pengertian itu. Jadi inilah yang saya pikir bagaimana konsen WIPA ataupun AIPA mendorong ataupun menciptakan parlemen, anggota parlemen ataupun kepemimpinan perempuan yang responsif gender. Tentunya memang diharapkan nantinya ini bisa menciptakan resolusi dan juga kebijakan-kebijakan yang memang juga ramah terhadap gender perempuan. Gender betul sekali. Ya. Baik, ini kalau kita tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana di Indonesia Bu. Ini berarti bisa kita Indonesia atau Parlemen Indonesia ini sudah menjadi salah satu yang pionir dan terdepan dalam hal tersebut. Nah, kalau melihat negara-negara anggota AIPA yang lain, Ibu melihatnya seperti apa Bu? Ya.
Indonesia selalu disebut gitu ya di antara negara ASEAN sebagai contoh yang sangat nyata, baik dalam keterwakilan perempuan ataupun kepemimpinan perempuan. Dan WAIPA hari ini resolusi yang kita propose ya di dalam rapat WAIPA ke-44 salah satunya adalah mendorong kepemimpinan perempuan dan keterwakilan perempuan guna ketahanan kawasan, untuk membantu ketahanan kawasan, yaitu adalah ASEAN. Dan kita lihat Indonesia menjadi contoh yang sangat nyata bagaimana hari ini kita memiliki ketua DPR perempuan gitu ya. Ini menjadi contoh nyata bagi ASEAN gitu, bahwa Indonesia memiliki kondisi yang sangat kondusif bagi kepemimpinan perempuan dan juga keterwakilan perempuan. Dan hari ini faktanya bahwa di 2019 20,8% anggota parlemen Indonesia adalah perempuan, dan ini menjadi rekor gitu. Dan tentu kita bisa, memang tidak selalu signifikan, tetapi bagi saya adanya keterwakilan perempuan yang makin tambah itu tentunya harapannya juga semakin banyak kebijakan publik yang tadi ramah terhadap gender gitu. Berarti juga ini kalau kita melihat optimalisasi terkait penguatan pelibatan perempuan ini. Ya. Sebetulnya melalui forum WAIPA ini dan juga anggota-anggota parlemen yang memang merupakan wanita, ini apa hasil yang diharapkan untuk terkait dengan forum yang sudah berlangsung tadi, Bu? Ya, jadi sebenarnya saya luruskan sedikit ya, WAIPA itu memang forum ataupun komite yang ada di AIPA, dan itu sudah ada sejak 1998 dan kurang lebih 70 item resolusi yang sudah kita keluarkan. Nah, kemarin di sidang WAIPA yang ke-44, bukan ke-40, dalam AIPA ke-44 itu kita menghasilkan 3 resolusi gitu. Nah, itu tidak semuanya sebenarnya 100% perempuan. Kita juga membutuhkan women ally ya, dalam artian kawanan perempuan, yaitu adalah bahkan anggota parlemen laki-laki, karena perjuangan kesetaraan gender ya kan, perjuangan pembuatan kebijakan yang ramah terhadap gender itu tidak bisa dilakukan oleh perempuan seorang diri, tetapi dia juga harus memiliki sekutu, dan laki-laki adalah sekutu yang saya pikir sangat strategis untuk hal ini. Nah, kemarin dari Kambodia itu bahkan anggota parlemen laki-laki yang mendatangi rapat WAIPA, dan dalam forum itu kita sama-sama sepakat bagaimana ASEAN yang kita lihat sebagai sebuah komunitas yang saling bisa bahu-membahu di dalam mengatasi tantangan dunia. Ini kita melihat bahwa kita harus terus saling memberikan motivasi kepada anggota parlemen perempuan dan mengikat di dalam sebuah komitmen bersama berupa resolusi gitu. Dan yang perlu saya garis bawahi atau yang menjadi benang merah adalah menciptakan ASEAN yang benar-benar lentur terhadap permasalahan gender itu sendiri, dan menjadikan pengaruh utamaan gender menjadi moto bersama di dalam nafas perjuangan kita sebagai anggota parlemen. Mungkin itu yang bisa diceritakan. Dan semoga dengan adanya komite WAIPA ini nantinya Indonesia bisa menjadi salah satu contoh yang paling nyata di negara-negara ASEAN lainnya yang mungkin masih sedikit kaku terhadap kesetaraan gender ini, Bu. Nantinya Indonesia bisa memberikan contoh-contoh juga masukan-masukan yang nantinya membuat region ASEAN ini menjadi region yang ramah terhadap kesetaraan gender. Ya, betul. Dan juga bisa menciptakan pemimpin baru seperti Bu Irin dan juga Bu Puan Maharani yang luar biasa, yang merupakan seorang sosok wanita tapi bisa memberikan sumbangsi yang nyata untuk Indonesia. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Sehat selalu. Sehat selalu, Ibu. Mari. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama-sama dengan narasumber yang sudah hadir yang merupakan chairperson atau chairwoman dari WAIPA, membahas terkait dengan WAIPA atau salah satu komite yang ada di AIPA. Dan saya Didi Ramadan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. When we return, we'll bring you more updates on Parliament activities. Stay with us only on Has News. Let's discover an extraordinary side of the Parliament. With the Skate Parliament community, it is a one-of-a-kind gathering where Parliament staffers share the skateboarding passion. Surprisingly, within Indonesia's parliament exists a gathering of skateboarders who have brought their passion.
These skaters come from different backgrounds and have formed a close group using the parliament area to practice and show each other skateboarding moves. Skateboarding started in the late 1940s in California as a way to surf on land. It got better with custom boards and wheels. In the 1970s, skate parks and new wheels made tricks popular. Komunitas parlemen ini terdiri dari unsur pegawai, mulai ada yang honorer juga ada, staf ahli, tenaga ahli, bahkan security juga ikut di sini gitu. Itu semua yang ada di cakupan kompleks parlemen aja sih. Let's take a closer look at the skate parliament community, which includes not only workers, but also expert staffs and even security personnel from the parliament. This diverse group comes together sharing hobby for skateboarding. Pertama, mungkin dia harus bagian dari kompleks parlemen ini. Terus yang kedua, ya tinggal gabung, datang aja pas waktu kita latihan gitu. This community has organized some skateboarding competition, which also function as a means to introduce the public to their presence. These events not only highlight the skater skills, but also raise awareness about their unique community within the parliament. Event turnamen biasanya kita yang ngadain gitu loh. Nah, kita sering ngadain challenge, sudah 3 kali ya, secara nasional. Itu diikuti skater dari Aceh hingga Papua, sekitar 200 orang gitu kan, terus berhadiah total 50 juta. Itu kita udah mencari sponsor kemana-mana gitu, cuman itu masih virtual gitu loh. Nah, kita pengennya tuh pengen bikin event tapi offline gitu kan, terus di situ ada performance band, terus ada produk UMKM lah seperti itu. Jadi hitung-hitung sebagai sosialisasi gitu loh, di kompleks parlemen ada loh yang main skate gitu loh. The main focus of this group is teamwork and creativity. They have transformed the serious feel of the parliament spot into a place where they can perform impressive and unique moves. The community show us that when you really love something, you can be part of it no matter where you are. It's surprising how people who are really into something can create a feeling of being together. Kebetulan parlemen skate ini adalah satu-satunya komunitas skate yang ada di kementerian lembaga gitu. Kita yang satu-satunya tergabung dalam Korpri Sekjen DPR gitu. Iya. Jadi belum ada perlombaan antar KL karena justru kita mengundang, sudah pernah ada yang dari Kementerian Keuangan ikut bergabung di sini, latihan bareng, yang dari BPS juga, itu cewek malah dari BPS. Latihan bareng di sini hari Jumat. More than just being enjoyable, skateboarding also helps body stay healthy. It is exercise making muscles strong and keeping heart active. This exciting activity is a good way to stay in shape and full of energy. The Skate Parliament community stands as the only group within the ministries and institution of Indonesia up to the present. Tiap latihan itu Jumat pagi karena hari olahraga, dan pulang kerja ya sore ya. Seperti sekarang gitu kan, kalau misalnya kita ada waktu luang ya kita berlatih gitu. Kalau dihitung sekitar 25 ya dari MPR, DPR, DPD gitu. The Skate Parliament community dreams of having more places to skate and practice. Additionally, they expect to arrange a series of events in the future to bring together skaters and encourage more people to join in. Untuk menjadi resmi sebagai cabang olahraga di Korpri Sekjen DPR aja itu sebuah dukungan yang sangat baik ya. Dan kebetulan dari koordinator kami, Bapak Yugo, dia sudah mengajukan pengajuan fasilitas gitu loh, dengan peralatan untuk mendukung olahraga kita. Mungkin ya kita menunggu kabar baiknya aja. Fasilitas olahraga di sini kalau bisa ditambahkan fitness yang di outdoor, kolam renang juga, terus skatepark mini gitu kan untuk kita, dan kita bisa mengundang atlet dari Indonesia, kita bisa mengundang profesional skateboard yang dari luar dan di Indonesia. Kita bisa mengadakan event di sini, sosialisasi tentang parlemen juga di sini. The Skate Parliament community is a unique group of skateboarding enthusiasts. Would you like to join this exciting group?
female parliamentarians added a touch of tradition and culture to the annual plenary session recently. One notable presence was the Speaker of the House, Puan Maharani, who stood out in Dayak attire from West Kalimantan. As part of the state event series on the celebration of Indonesia's Independence Day, Member of Parliament attended the annual session of the People's Consultative Assembly and the joint session of the House of Representatives and the Regional Representatives Council in the plenary meeting room Nusantara building. In this session, parliamentarians also listened to President State's speech in commemoration of the 78th Independence Day of the Republic of Indonesia. The members of the parliament have chosen to wear traditional attire during the ongoing plenary session. This decision to wear traditional clothes reflecting the commitment to preserving and celebrating diverse cultural identity. The Speaker of the House, Puan Maharani, stands out in her Dayak attire from West Kalimantan. The fabric worn by Puan is considered to bear a sacred motif within the Dayak community named Ruit Pesai. This motif symbolizes greatness and strength. Only certain people are allowed to make it, and the process took approximately 3.5 months. Not only did Puan Maharani show respect for the Dayak culture, but other female legislators also embraced tradition by wearing elegant kebaya, traditional clothes from Java. This collective display of traditional clothing symbolizes a celebration of Indonesia's rich heritage and the unity it brings through diversity. And that rounds up today's edition. We'll meet again in the next episode of House News. Thank you for tuning in. Goodbye.